the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Assalamualaikum Mr. Ali. Waalaikumsalam Ustadz Hamdi. Sekarang mau konten apa? Saya mau konten tentang Indonesia banyak masalah. Siap. Ayo tolong sedikit dipindah rono. Nah itu sama bantu saya. Ya. Monggo silakan ayo bantu saya. Ayo minta bantuan. Ya Allah rek, astagfirullahaladzim Pak, iku sing meninggal kabeh rek. Astagfirullahaladzim, maaf ya, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, meninggal iku nek dorong sing ning jero rek, sakmono kean iku ning jero gledakan iku rek. Ya Allah, ya Allah. Tahu kan masalah banyak kan? Iya. Iya. Demo BBM belum selesai. Muncul apa itu? Muncul ada bonek sama Arema. Tahu? Iya. Kasihan sesama anak bangsa hanya karena pertandingan sepak bola aja saling bunuh-membunuh. Sedih kan? Iya. Belum lagi ada banjir. Belum lagi tahun lalu kebakaran hutan yang hampir menyerang ke seluruh lini-lini kehutanan Indonesia. Sedih banget kan? Ya betul. Oke. Indonesia memang banyak masalah. Mungkin juga karena Indonesia banyak terjadi maksiat. Tahu maksiat? Ya. Apa? Maksiat itu yang dilarang oleh agama. Ya, melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama. Ya, bagus sekali. Untuk urusan banjir benar. Untuk urusan kebakaran hutan benar. Demo-demo BBM yang lain-lain juga benar. Dan terjadinya Arema sama bonek juga benar. Ya Allah, lindungilah negaraku ya Allah dari bencana-bencana manusia, bencana alam, bencana terjadi memang ya ulah manusia. Oke. Saya ambil di sini adalah firman Allah yang langsung saya artikan, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan-tangan manusia, supaya Allah menimpakan kepada mereka agar mereka kembali ke jalan Allah, ke jalan yang benar. KS 30 ayat 41. Ayat ini menjelaskan dengan gamblangnya bahwa kerusakan, bencana, musibah banjir dan lain-lain adalah akibat ulah manusia sendiri. Dan bukan karena ulah Allah. Allah tidak pernah ikut campur dalam urusan rumah tangga manusia. Selama manusia sendiri yang menginginkannya, tidak ada perubahan. Allah sendiri yang mengatakan bahwa banjir dan segala jenis kerusakan alam adalah akibat ulah manusia itu sendiri. Benar nggak Pak Ustadz? Ya betul. Bagaimana bisa ulah manusia bukan Allah? Baiklah, mari kita lihat Indonesia termasuk negara yang kaya, subur makmur. Sumber daya alamnya begitu luas dan banyak. Sumber daya manusia juga pinter-pinter. Semuanya itu ada di Indonesia. Ada nih negara kita tercinta ini.
Makanya ada dulu ada lagu itu, orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Itu benar. Orang bilang tanah kita tanah surga, kail dan jala cukup menghidupimu, ya kan? Pakai kail kita langsung dapat ikan, ya kan? Jala kita juga dapat ikan karena memang airnya juga bagus, biota laut bagus, ya. Sumber minyak juga bagus, ikan-ikan juga banyak di Indonesia yang bisa menghidupi umat manusia yang ada di Indonesia. Oke. Hutan juga mempunyai banyak sekali kegunaan. Satu, sumber plasma mutfah. Dua, pengatur hidrologis, yaitu hutan dapat berfungsi sebagai pengatur kesediaan air bagi daerah-daerah, terutama daerah-daerah yang memang subur di Indonesia, banyak air di sana. Sumber mata air juga banyak karena hutan-hutannya masih greenery, masih hijau. Ketiga, penyeimbang alam, yaitu sebagai paru-paru bumi yang melalui dedaunan hijaunya, hutan mampu menyerap segala bentuk pencemaran udara seperti CO2, CO, PB, CFC, CH4, dan segala jenis polusi udara lainnya. Yang empat, habitat flora dan fauna. Karena itu kekurangannya kualitas atau kuantitas hutan akibat kerusakan tangan-tangan manusia dapat menghilangkan fungsi-fungsinya. Di sini kerusakan yang terjadi karena tangan manusia, penebangan secara membabi buta, illegal logging and felling. Yang B, perambahan atau pembukaan lahan di hutan. Selanjutnya bencana alam. Selanjutnya kebakaran hutan, baik yang disengaja atau tidak. Menurut pengakuan yang dilakukan oleh Walhi, hutan Indonesia merupakan hutan tropis terluas nomor 2 di dunia setelah hutan yang ada di Brazil. Luas tutupan hutan tahun 93 sebesar 92,4 juta hektar. Nggak tahu sekarang jadi berapa, risetnya belum saya baca. Jadi hutan Indonesia itu luas banget. Oleh karena itu hutan harus lebih bermanfaat secara ekologis ketimbang ekonomi. Nah, itu tadi sisi lain tentang kenapa Indonesia terjadi bencana, terjadi ada demo-demo yang kasar, brutal. Itu mungkin karena ketidakseimbangan pengaturan negara ini, seperti itu. Karena ada memang kesenjangan yang begitu senjang, ya kan? Orang kecil nyari pekerjaan susah, sedang orang kaya banyak maksiat di mana-mana, berlibur aja di negara-negara yang memang negara elit seperti itu. Mereka tidak tahu masyarakat Indonesia, terutama kalangan bawah itu menjerit karena situasi seperti ini. Oke, COVID udah berakhir. Tapi masyarakat Indonesia terutama kalangan bawah merangkak dari nol dengan penuh persaingan, dengan penuh tantangan yang memang kadang mereka sampai bertengkar dengan saudaranya sendiri. Itulah makanya kita harus koreksi diri. Ada apa dengan kita? Ada apa dengan negara kita? Oke. Ternyata ya memang negara kita banyak terjadi kemaksiatan di mana-mana. That's all about my content today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time with the same time and same channel. Waalaikumsalam Goodbye. warahmatullahi wabarakatuh.